Halo Virgo, Sun, Moon, Rising, atau apapun yang resonate di kamu, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah bonus reading ya. Em, Halo juga untuk para cross watcher kalau misalnya ada. Nah, sekarang kita akan mulai readingnya kali ini. Kita akan shuffle dulu ya kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle. Di sini ada serendipity. Kalau di bukunya ini tuh kartu berbicara tentang kesempatan bertemu dengan kesiapan, terus ada tema keberuntungan juga, terus momen-momen synchronicity. Rasanya gini, dengan kartu serendipity ini, kayak kamu berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, di waktu yang tepat, terus kayaknya hari kamu terasa mudah, segala sesuatu berjalan mulus, kayak rasanya kamu nggak pernah menemukan ini sebelumnya, tapi pas aja gitu momennya. Rangkaian peristiwa ya yang terasa pas membawa kamu atau membuka jalan kamu ke suatu tempat gitu. Atau eh, suatu tempat yang mau kamu tuju atau kayak momen-momen yang kamu tunggu gitu. Membawa kamu ke momen itu. Nah, serendipity itu temanya seperti itu ya. Sekarang kita bahas tarotnya. Oh ya, in case tadi aku belum bilang, ini reading timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton, ini adalah reading yang perlu kamu temukan. Gitu. Terus tema besar kamu adalah Eight of Wands. Ini tuh temanya tentang momentum, terus tentang perpindahan juga bisa, komunikasi juga ada. Terus aku merasanya ya dengan Eight of Wands di sini, ini tuh nyambung gitu dengan tema si serendipity ini gitu ya. Karena ada tema momentum dan juga rasanya ada pergerakan gitu, ada progres. Tadi kan serendipity bisa jadi ya, kamu selama ini udah bersiap. Tinggal momennya sekarang aja nih kamu ketemu dengan kesempatannya. Gitu ya. Jadi apapun yang kamu bangun usahakan selama ini kamu lihat progresnya, kamu kayak kebuka jalannya atau kamu kayak dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membawa kamu gitu lebih jauh dengan progres kamu. Terus bisa jadi ya, yang kamu tuju itu sebuah tempat yang baru. Ibaratnya gini, kita contoh aja nih biar gampang. Rasanya tuh kayak gini. Misalnya kamu mau ujian apa ya? Ujian untuk beasiswa atau ujian masuk perguruan tinggi favorit kamu. Ini contoh aja nih biar gampang. Nah, kamu kan sudah berusaha belajar, ikut bimbingan apa gitu, hal-hal semacam itu. Nah, terus ketika kamu berproses belajar, kamu nggak nongkrong-nongkrong, kamu nggak main game atau ngurangin main game, ngurangin waktu funnya kamu demi belajar. Terus ketika kamu ikut ujian, terus hasilnya kamu lolos gitu, itu kan hasil dari hasil dari kesiapan kamu gitu, ketemu dengan kesempatan dan ketika kamu lolos, kamu kan juga dibawa ke sebuah tempat yang baru. Tempat barunya apa? Kamu jadi mahasiswa baru, menavigasi juga sebuah zona yang baru, lingkungan yang baru kayak gitu. Nah, mungkin ini konteksnya bukan tentang ujian, bukan tentang tes persiapan apalah, tapi ada rasanya seperti itu rangkaian peristiwa, rangkaian persiapan, momennya kebuka buat kamu dan itu membawa kamu ke sebuah tempat yang baru karena the full gitu. Sebuah kayak lembaran baru yang rasanya optimis, rasanya kayak angin segar gitu. Terus terasa ringan karena ini juga di aspek yang positif ya. Jadi aku merasa semua tema yang positif tentang The Fool gitu ya, awalan yang baru, optimisme, semangat, langkah kamu terasa ringan, terus juga apa yang kamu mulai itu kayak jadi sesuatu yang positif, optimisme kamu, spontanitas kamu, ide kamu yang kamu aplikasikan kayak ibaratnya mulai aja dulu itu membawa membawa sesuatu hal yang positif gitu. Karena ini di aspek positifnya ya, The Fool di sini. Nah, tantangannya adalah gimana kamu menavigasi sebuah perjalanan yang baru ini. Itu ya. Di sini default ini contohnya aja. Kadang pun kita dapetin sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita impikan. Kadang juga ada rasanya mungkin nervousnya ada, mempertanyakan diri, gue bisa menavigasi perjalanan ini nggak ya? Ini sebuah zona yang baru, nanti aku gimana ya? Aku belum punya pengalaman ini sebelumnya gitu. Nah, dengan Page of Pentacles di sini karena dia ini energi murid, energi orang yang memasuki sebuah zona yang baru. Jadi apa gitu ketika kita memasuki zona yang baru kita belajar, kita beradaptasi, kita mengamati gitu. Dan yang paling penting mempunyai hati yang selalu ingin beradaptasi, ingin mengerti, ingin berkembang, ingin terus belajar. Itu
yang menjadi temanya gitu, karena ini bisa menjadi tantangan ketika kita oke takut menghadapi sesuatu zona yang baru, akhirnya kita jalan di tempat atau kita nggak mau melangkah sama sekali, atau kita merasa um, kayak merasa paling pinter, paling tahu, paling punya pengalaman, paling punya pengetahuan, jadi kita membatasi untuk kita tahu lebih banyak lagi atau kayak punya sebuah pengalaman yang berbeda gitu. Itu ya, dengan Page of Pentacles di sini yang bisa bisa menjadi tantangan eh, sesuatu yang berhubungan dengan memasuki sebuah zona yang baru. Karena di sini jelas banget sih ini energi orang yang perlu beradaptasi, di sini awalan yang baru gitu. Jadi ibaratnya suatu hal yang baru itu kadang bisa kayak kayak koin gitu, selalu punya dua sisi, tinggal gimana kamu bisa mengintegrasikan hal itu aja sih. Terus pesannya adalah tanggalkan beban berat itu. Apa yang perlu selesai, apa yang perlu ditinggalkan, atau kayak karena di sini langkah kamu terasa ringan gitu. Atau bisa jadi sebenarnya ada hal-hal yang bisa kamu tinggalkan, kamu lepaskan. Cuman entahlah itu rasa bersalah, entahlah itu kamu punya semacam pemikiran-pemikiran tertentu yang jadinya kamu membawa beban itu terus gitu ya. Beban ini bisa banyak hal gitu. Tiap orang punya dalam tanda petik bebannya masing-masing. Merasa ini tanggung jawabnya dia, merasa ini harusnya aku yang ambil, aku yang pegang. Nah, dengan Ten of Wands di sini, pesannya gimana? Pertama langkah kamu terasa ringan. Ada nggak sesuatu yang bisa kamu lepaskan untuk sementara atau untuk seterusnya? Karena ketika di sini kamu melangkah dengan ringan gitu, apa yang kamu bisa kerjakan, bisa kamu lakukan itu lebih banyak lagi gitu ya. Dan juga gini, dengan the full, dia kan tasnya kecil. Dari apa yang pernah aku baca gitu, dia tidak membawa dalam tanda petik beban-beban dari masa lalu. Makanya dia bawa tas kecil aja supaya langkahnya ringan, dia nggak pusing dengan apa yang udah di belakang, dia nggak pusing dengan tanda petik banyak perbekalan, tapi dia tidak terlihat sebagai orang yang punya beban kan. Dia santai aja gitu melangkah, ringan aja gitu, optimis aja. Nah ini sesuatu yang perlu kamu perhatikan gitu. Dengan si Ten of Wands ada di posisi advice kamu. Nah di waktu yang akan datang, ada Queen of Pentacles. Ini bisa jadi sebuah progres, bisa jadi juga sosok seseorang, entahlah kamu, entahlah orang yang akan kamu temui gitu. Gini, Queen of Pentacles itu bagusnya, dia orang yang berlimpah, orang yang udah stabil secara finansial, secara kepribadian, orang yang sudah banyak berproses, banyak pengalaman, gitu ya. Terus, cuman di satu sisi, di tantangan ketika dia keluar sisi negatifnya, dia bisa menutup diri, menutup pikiran, paling merasa tahu, paling berpengalaman, paling pinter, paling-paling lah, si paling-paling. Ketika dia ada di sisi negatifnya Queen of Pentacles. Terus, gak stabil mungkin kerjanya nggak jelas, finansialnya nggak jelas, atau kepribadian yang nggak jelas. Gitu. Nah, cuman nggak tahu ini nanti keluarnya sisi Queen of Pentacles yang mana, gitu ya. Sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Nah, nih, si Eight of Wands dikonfirmasi sama gambar tikus ini ya. Gini, progres itu bisa jadi ya. Tadi kan aku bilang ada progres, momentum untuk kamu berprogres mungkin ada hal-hal yang tadinya nggak kelihatan sekarang kelihatan. Atau mungkin ada hal-hal yang baru kamu pahamin sekarang dan itu signifikan banget untuk pergerakan kamu. Gitu. Terus kalau berbicara keberlimpahan, gambar tikus ini menurut aku sesuatu aspek yang bagus ya. Kalau hubungannya dengan mungkin karir, pekerjaan, keberlimpahan, ini konfirmasi yang bagus. Tuh. Mungkin ada kabar-kabar juga yang kamu nanti. Nah, ini kayak aku mendapat pesan seperti itu. Dengan dua kombinasi ini ya. Terus, ini awalan yang baru mungkin ada sosok laki-laki signifikan. Ini juga bisa kamu ya kalau kamu laki-laki gitu. Ada sesuatu perjalanan baru dengan sosok laki-laki signifikan. Mungkin dia mentor kamu, mungkin dia rekan kerja yang baru, mungkin rekan bisnis yang baru, atau seseorang dengan
gini, sejauh ini aku nggak melihat indikasi untuk konteks romantis ya, tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Ketika kamu optimis maksudnya gini, ketika kamu melangkah untuk memulai sebuah perjalanan yang baru, entah gimana caranya kamu ketemu di perjalanan kamu itu, kamu ketemu dengan orang ini. Yang jelas karena ini di aspek yang positif, keberadaan orang ini juga akan sangat misalnya gini, suportif buat kamu, dia bisa jadi dia membantu kamu, bisa jadi dia ngajarin kamu, bisa jadi juga dia support sistem kamu. Kemungkinannya banyak, yang jelas ini dia berada di aspek yang positif gitu. Terus yang tadi Page of Pentacles dikonfirmasi sama gambar kunci. Yang tadi aku cuma menambahkan gitu ya. Kadang ketika pun kita dapat apa yang kita mau, pintu terbuka buat kita dan bisa jadi ya kayak tema-tema self sabotage tadi gitu. Kita jadinya, ini beneran gak ya? Aku bisa gak ya? Gitu. Ini aku siap gak ya? Kayak dialog-dialog semacam itu. Dengan overthinking, terus akhirnya nggak jadi melangkah, atau bahkan kita jalan di tempat. Tuh, ini sebuah penekanan aja, sesuatu yang kamu perlu perhatikan. Terus, kayak ini aku merasa dengan Ten of Wands dan gambar beruang ini, kayak ada situasi atau orang-orang tertentu di mana kamu ibaratnya bertanggung jawab untuk situasi atau orang-orang yang sebenarnya kamu bertanggung jawab kebanyakan gitu, kasar katanya ya, bertanggung jawab kebanyakan. Jadi sebenarnya mereka punya porsi mereka sendiri atau situasi ini ada porsinya masing-masing pihak-pihak terkait. Cuman kamu merasanya, dalam tanda petik merasanya itu tanggung jawab kamu, itu bagian kamu. Jadi beban berat itu juga kamu ikut pikul gitu. Pertanyaannya, balik lagi tadi yang udah aku bilang di awal. Apa yang bisa kamu lepaskan sementara atau seterusnya? Gimana langkah kamu terasa ringan? Ingat, the Fool ini nggak bawa banyak beban, nggak bawa banyak barang. Dia nggak bawa um, sesuatu hal yang udah tempatnya di belakang atau nggak bisa ngikut dia di perjalanan yang berikutnya. Kayak apapun tadi ya dengan Queen of Pentacles, kayak Star ini ada tema pemulihan. Mungkin tema pemulihan yang berhubungan dengan keuangan, finansial, bisnis. Atau kayak semesta menuntun jalan kamu, karena kayak ibaratnya gambar Star ini ya, seperti ada tuntunan di sini. Ada yang mengarahkan jalan kamu. Untuk kamu bisa upgrade, untuk kamu bisa jadi lebih baik secara eksternal maupun internal gitu ya. Dengan dua kombinasi ini. Ataupun kalau misalnya ketemu sosok Queen of Pentacles tapi sisi negatifnya, kayak itu akan terlihat. Jadi kamu nggak perlu berurusan lama-lama sama orang ini. Gitu. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.